Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan kembali lagi dalam perenungan gereja Pokemon pertama pada pagi hari ini. Namun sebelumnya saya mengajak Bapak Ibu kita sama-sama berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan Allah kekasih jiwa kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan Engkau masih izinkan kami lagi menikmati hari yang baru, udara yang segar. Terkhusus Tuhan Engkau telah menghantarkan kami pada tahun yang baru, tahun 2021. Walau kami telah melewati banyak kesukaran dan banyak pergumulan di tahun 2020, tapi kami percaya dengan semuanya itu Engkau terus menyertai, Engkau terus memberkati kami, sehingga kami masih ada sebagaimana kami ada pagi hari ini dengan tak kurang suatu apapun. Ini adalah suatu kebesaran kemurahan Tuhan yang sangat luar biasa yang kami rasakan sampai detik ini. Terima kasih banyak Bapa di surga, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati kami ya Tuhan, hanya di dalam nama Yesus. Amin. Salam, selamat pagi Bapak Ibu. Saya menyapa selamat Natal dan selamat kita memasuki tahun baru 2021. Tepat pada hari ini, tanggal 1 Januari 2021. Sungguh penyertaan Tuhan yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Kita tahu persis waktu ini akan terus berlalu. Detik berlalu, menit pun berlalu, jam pun telah kau tempuh, hari dan minggu sudah kau lalui, tahun pun berganti. Semoga semangatmu tak padam. Jangan menunggu waktu, tidak akan pernah tepat. Kebenaran firman Tuhan yang akan kita baca pada pagi hari ini terambil dari Pengkhotbah pasal 3 ayat pertama. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Tema perenungan kita pada pagi hari ini Bapak Ibu yang terkasih, tahun baru, semangat baru, lakukanlah bagianmu selagi masih ada kesempatan. Apa yang baru dari tahun yang baru ini? Waktu tetap berjalan, bumi tetap berputar pada porosnya. Matahari tetap terbit dari timur dan tenggelam di barat. Hari tetap berganti hari, dari pagi, siang, dan menuju malam. Yang baru dari tahun baru adalah pemaknaan, pembatasan manusia pada ruang waktu dan peristiwa. Satu tahun sebenarnya adalah sebuah garis batas imajiner, kurun waktu yang sering dipakai untuk membatasi antara masa lalu dan masa yang akan datang. Imajiner berarti waktu berjalan relatif dengan pemakna yang berbeda-beda. Satu tahun bukanlah mutlak harus terdiri dari 365 hari. Sebab juga ada sebagian orang yang masih tahun barunya masih muda. Untuk itu sebagai orang percaya kita di tahun Masehi ini, kita telah melewati 365 hari. Satu tahun telah kita lewati bersama dengan Tuhan. Namun sehebat atau sepintar apapun manusia tidak dapat melawan atau menahan lajunya waktu. Apapun yang terjadi, waktu akan terus berjalan tanpa mempedulikan sikap kita terhadapnya. Semua yang ada di dunia ini dan lamanya kita berada di dunia ini juga dibatasi oleh waktu. Jadi untuk segala sesuatu ada masanya, dan selama kita masih hidup di dunia ini, kita akan terus berpacu dengan waktu. Semakin seseorang sadar pentingnya waktu, akan semakin cermat pula ia merencanakan hidupnya. Dengan kata lain, kesadaran seseorang terhadap waktu akan memengaruhi tingkat produktivitasnya dan sesungguhnya dalam memanfaatkan waktu. Itulah sebabnya ada nasihat mengatakan, bekerjalah begitu rupa seolah-olah engkau akan hidup 1000 tahun lagi, dan beribadalah dengan sungguh-sungguh seolah-olah engkau akan meninggal esok hari. Artinya, waktu sangat berharga. Jangan menyia-nyiakannya, tetapi gunakanlah sebaik mungkin dengan seimbang, yaitu bekerja, beribadah, berdoa, bersekutu dengan Tuhan. Begitu jatah waktu yang diberikan Tuhan kepada kita habis, usailah sudah waktu kita bekerja dan berjarilah di dunia ini. Bukan berarti semua tamat. Justru itulah babak baru dimulai, di mana tiap-tiap pekerjaan yang kita lakukan di dunia akan diuji Tuhan dengan api. Alkitab menulis, entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak,
batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. 1 Korintus 3 ayat 12 sampai 15. Artinya, jika selama di dunia ini kita mengisi waktu dengan perkara-perkara yang sia-sia, ibarat membangun rumah dari rumput kering atau jerami, maka dalam sekejap semuanya akan habis terbakar. Sebelum segala sesuatu terlambat, segeralah membuat pilihan hidup yang benar. Ingat, waktu terus berputar dan kita tidak dapat menghentikan, apalagi memutarnya kembali. Itulah keterbatasan kita. Firman Tuhan bagi kita, Pengkhotbah 3:1 ini berbicara tentang kekuasaan Tuhan atas hidup manusia dan alam semesta. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Manusia bisa berencana, berikhtiar, tetapi Tuhan adalah penentu segalanya. Tahun 2020 telah berlalu. Pergantian tahun mendorong kita untuk merenung sejenak, melihat ke belakang seperti patung Janus, yakni dewa Yunani dengan dua wajah, menatap ke belakang sebagai refleksi dan ke depan sebagai pengharapan. Nama bulan Januari berasal dari kata Janus ini, dan kontemplasi Mazmur 90 ayat 12 sangat relevan. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami, sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Akhir tahun seperti tutup buku dalam perusahaan, pendataan, persediaan, perhitungan arus kas dan lainnya. Demikian juga setiap kita pribadi tentu kita akan mengevaluasi tidak melulu pencapaian atau untung rugi, tetapi juga tentang upaya kita dalam hidup memberi apa yang terbaik. Sebagai wujud bukti kita mengasihi Tuhan dan sesama, ada pergumulan, ada berkat, sukacita, kita merasa bahwa tangan Tuhan ikut bekerja dalam kehidupan kita. Di atas semuanya itu, tentu kita wajib bersyukur memasuki tahun yang baru. Mazmur 8 ayat 5 mengingatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Ketika kita merasakan Tuhan tidak memberi yang terbaik atau tidak ikut campur dalam hidup kita, janganlah kita menjauh, tapi justru bagaimana agar kita semakin lebih dekat dan lebih mengenal Dia, sehingga kita tahu bahwa Tuhan selalu ada menyertai kita. Sebagai anak-anak Tuhan, Dia ingin kita berhasil. Semua tentu akan lebih baik jika ada perencanaan dan pengharapan. Hidup berserah bukan berarti gue serah-serah atau whatever will be. Jangan juga terlena pada hal-hal yang telah berlalu. Kaca spion untuk melihat ke belakang selalu dibuat kecil. Kaca di depan jauh lebih besar agar fokus kita lebih ke depan, melihat dan membuat hal-hal baru dalam tahun baru yang telah Tuhan berikan pada kita sampai kita memasuki tahun baru 2021 ini. Mari kita buat dan tuliskan daftar petisi atau permohonan dan pengharapan, rencana ke depan disusun untuk meraih hidup yang lebih damai dan sejahtera dengan optimisme yang membumbung tanpa kepengohan. Saat menyusun petisi perlu pegang. Pertama, kita hanya dapat berencana, namun tidak dapat memastikan hari esok. Yang kedua, hidup kita singkat, oleh karena itu harus diisi dengan hal yang bermakna, karena waktu itu terbatas. Yang ketiga, kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dalam perencanaan apapun, sebab Tuhanlah yang akan melaksanakan segala yang terbaik dalam kehidupan kita sesuai dengan pandangan Allah. Kitab Yakobus 4 ayat 13-17 telah menasihatkan agar senantiasa memikirkan kehendak Tuhan dalam setiap rencana yang disusun. Tuhan berdaulat membuat rencana kita berhasil. Tentu kita perlu melakukan bagian kita dengan yang terbaik sambil menundukkan diri di hadapannya, dan Tuhan akan melakukan bagiannya. Do your best and let God do the rest. Kolose pasal 3 23-24. Dengan demikian, apa yang kita rencanakan dan lakukan menjadi berarti. Tuhan akan meninggikannya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya.
bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Kita bersyukur melewati tahun yang sudah berlalu dengan segala mosaik indah dan buruknya. Mari kita bersyukur karena kita sudah dalam keselamatan kekal. Kini dengan berserah kita juga menyusun petisi pengharapan, membulatkan tekad untuk melakukan terbaik di tahun baru ini. Namun kita perlu tahu akan esensi kebaruan dalam kita menyambut tahun baru ini. Karena esensi kebaruan dapat berlangsung kapan saja, maka tahun baru pada hakikatnya bisa terjadi setiap hari. Tahun baru lebih tepat digunakan sebagai sebuah momentum untuk melakukan evaluasi dan renungkan yang dapat digunakan untuk mengubur hal yang tidak baik selama kurun waktu 1 tahun sebelumnya, untuk mengambil hikmah dan solusi yang kemudian dijadikan semangat dan optimisme ke depan. Meski kita tahu bahwa tidak perlu menunggu 1 tahun untuk melakukan perubahan-perubahan dalam hidup, karena setiap saat adalah perubahan. Tahun baru juga tidak menutup kemungkinan akan melahirkan masalah dan tantangan baru yang perlu untuk ditanggapi secara tepat dan jernih. Tantangan dan masalah baru tidak bisa dianggap dengan kerangka berpikir dan tindakan lama. Oleh karena itu, tahun baru juga berarti keberanian untuk melihat dunia dengan cara baru, yakni cara yang mungkin sebelumnya tidak terpikirkan. Tanpa keberanian yang semacam itu, tahun baru hanyalah merupakan tahun lama yang berganti angka dan nama, namun tanpa mengubah substansi di dalamnya. Tahun baru selalu menjanjikan harapan akan perubahan ke arah yang lebih baik. Memang mudah merencanakan atau berjanji untuk melenyapkan kebiasaan jelek di masa lalu. Dibutuhkan komitmen, semangat, dan kerja keras untuk mewujudkan. Tahun baru adalah momen untuk menyatakan dan menegaskan komitmen untuk perubahan ke arah yang lebih baik. Tanpa pernyataan ketegasan dan tindakan konkret untuk mewujudkan harapan serta menggulirkan perubahan-perubahan, perayaan tahun akan kehilangan makna dan menjadi ritual yang miskin substansi. Jadi mumpung masih ada waktu, marilah kita luangkan waktu sejenak menyepi, merenung, dan membuat gambaran besar tentang kehidupan kita. Visi atau impian yang kita inginkan, kemakmuran diri, pribadi, keluarga, masyarakat, dan bangsa dan negara di tahun yang datang ini. Tapi terus kita melakukan terbaik untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan sendiri. Tahun baru adalah momen yang penting untuk melakukan introspeksi atas segala kegagalan dan kekecewaan yang pernah terjadi. Momen yang tepat untuk melakukan evaluasi sekaligus apresiasi terhadap prestasi yang telah kita capai. Hingga saat ini ada ungkapan yang menyatakan barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka ia merupakan orang yang beruntung. Kalau sama saja dia adalah orang yang merugi. Sedangkan kalau lebih buruk dia adalah orang yang celaka. Hari-hari kita seperti sederet koper pakaian, ukurannya sama saja, tetapi ada biasa orang mengisinya lebih banyak daripada orang lain. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada. Efesus pasal 15 ayat 15-16. Mari kita semua membuat hari-hari kita lebih baik dari tahun yang lalu, dan semua itu hanya kemuliaan bagi namanya. Soli Deo Gloria. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas perenungan kami pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau yang terus menyertai kami sehingga kami boleh ada di tahun ini. Dan kami percaya Engkau akan terus menuntun setiap langkah kami dalam mengarungi tahun baru ini dengan penuh kemenangan demi kemenangan, karena Tuhan menyertai kami dan kami ada bersama-sama dengan Tuhan, karena kami tahu dengan Tuhan kami dapat melakukan hal-hal yang tidak mungkin bagi manusia tapi mungkin bagi Allah. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa dan seruan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.